Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan namamu, kami mau mengagungkan namamu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan namamu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Engkau Tuhan Allah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Kau Tuhan yang melawat setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Hanya Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan Yesus. Lewat kasih-Mu kami boleh Tuhan Yesus diberikan kekuatan yang baru. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya firman-Mu memimpin setiap kami, bila firman-Mu terus menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami, kiranya Tuhan Yesus Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila kami boleh mendengar dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menikmati kasih Tuhan dalam ibadah ini. Dan sekaligus sharing firman Tuhan, bahkan nanti kita akan sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, dalam rangka kita merenungkan kebaikan, kasih ya Tuhan ini, saya ingin mengajak kita sekaliannya pada pagi hari ini untuk melihat pernyataan dari firman Tuhan sendiri, bahwa sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Pengenalan akan Tuhan itu begitu penting karena ada pernyataan dalam firman Tuhan di kitab Hosea yang mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kadang-kadang kita pikir mengenal Tuhan itu sesuatu yang ya sepele saja gitu. Tapi ternyata ada pernyataan yang kuat di dalam kitab Hosea ya, bahwa umat Tuhan bisa jadi binasa hanya gara-gara tidak mengenal Tuhan. Satu pernyataan juga yang disampaikan dalam sebuah buku
yang sedang menyelidiki antropologi dan kepercayaan orang-orang di muka bumi ini, bahwa ternyata ada bangsa-bangsa itu yang percaya kepada Allahnya, dan dengan percaya kepada Allahnya itu sifatnya seperti apa gitu. Rupanya bangsa itu kemudian mempunyai karakter seperti yang dipercayai itu. Salah satunya saya pernah mendalami kepercayaan orang-orang Asyur ya, pada zaman kuno dulu. Asyur itu percaya kepada dewa Asyur yang dewa perang gitu. Makanya Asyur pada waktu zaman tahun 700 sebelum Masehi, maka mereka tuh selalu maunya perang begitu. Karena ada pernyataan yang mengatakan orang yang menyembah itu akhirnya bisa berubah menjadi serupa dengan yang disembahnya. Ya, boleh diklik ya. Jadi orang yang menyembah itu next akan berubah menjadi serupa dengan yang disembahnya. Karena itu kita mesti mengenal siapa Allah kita yang kita sembah tadi. Dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa nyanyian sebelum firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Dan salah satu sudut dari kasih itu adalah bahwa berarti orang yang penuh dengan kasih adalah orang yang murah hati. Lukas 16 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu, apa saudara? Murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini salah satu sifat Tuhan, dan dunia ini hanya akan tahu Tuhan itu murah hati kalau anak-anaknya murah hati gitu. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Karena itu kita pagi hari ini ingin mempelajari satu sifat ini, yaitu murah hatikah aku? Pertanyaan saya berikan kepada kita, apakah kita ini orang-orang yang murah hati? Dan untuk memahami sifat murah hati itu seperti apa, saya merasa bahwa Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 16 di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita sebuah perumpamaan, itu adalah alat yang bisa menolong kita menjadi cermin untuk melihat apakah kita ini adalah orang yang murah hati. Coba kita akan perhatikan ayat-ayat itu di dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan ya. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ini adalah seorang tuan rumah yang punya kebun anggur dan pagi-pagi benar katanya mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Next, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari ya, pada zaman Tuhan Yesus Kristus menjelma jadi manusia di tanah Palestina dulu, memang upah kerja manusia itu biasanya 1 dinar 1 hari. Ya kalau di sini berapa sekarang? Mungkin 100.000 sehari gitu. Maka ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ada pekerja-pekerja yang datang dan kemudian sepakat sedinar sedari. Ayo pergi ke kebun anggurnya. Terus kemudian katakan kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Maka katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, tadi pukul 9, lalu pukul 12, dan pukul 3 petang, setiap 3 jam rupanya, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ini 2 jam kemudian, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu, dari yang masuk jam 5 sore sampai yang masuk jam 6 pagi ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Nah, ketika mereka menerimanya, maka mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir kali ini, yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Dan engkau menamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Dikatakan, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kan terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat berapa? Sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, ini kisah perumpamaan yang bagus sekali ya. Saya kira Tuhan Yesus itu memang pintar sekali kalau mengarang sebuah perumpamaan. Tapi perumpamaan tadi dikatakan ini tentang kerajaan surga. Dan barangkali ini patut kita pelajari sungguh-sungguh supaya kita betul-betul memahami bagaimana kita menjadi umat kerajaan surga. Ya, saudara, saya ulas sebentar saja. Kita tadi melihat ada seorang yang punya kebun anggur lalu kemudian mencari pekerja. Ya, 1 hari itu dianggap jam 6 pagi sampai jam 6 sore lah gitu kerjanya. Yang itu sepakat 1 dinar. Lalu rupanya masih kurang pekerjanya, cari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Dan waktu terakhir selesai kerja semua jam 6, kita tahu tadi yang terakhir kerja mulai jam 5 disuruh datang, dikasih 1 dinar. Yang lain protes, lah kok begitu? Nggak adil gitu ya. Benar ya. Ini renungan yang bagus untuk kita renungkan. Jadi kelihatannya yang dipertanyakan di sini adalah tentang keadilan. Keadilan seperti apa sih sebenarnya? Apakah Allah adil atau tidak? Ya. Maka renungan saya akan muncul yang pertama, adilkah Allah jika dia murah hati? Allah masih adil atau enggak kalau dia murah hati? Nah saudara, sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik, maka yang pertama kalau kaitan antara adil dan murah hati, kebenarannya adalah ini. Kemurahan hati itu berada di atas keadilan. Gini, tadi kan ada orang bekerja jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, betul ya? Nah, kepada yang jam 6 bikin kontrak, gajinya adalah sedinar. Ya, jadi tapi kepada yang jam 9, yang jam 12, jam 3, jam 5 tidak dikatakan ada kontrak dan dia nggak terikat kontrak, lalu dia memberi kepada mereka itu juga 1 dinar. Nah, ini kurang atau lebih dari jatahnya. Kalau yang bekerja jam 6 sampai jam 6, 12 jam itu dapat 1 dinar, yang kerja jam 9, haknya sebenarnya kalau dihitung dari itu hanya dapat kurang dari 1 dinar. Tapi Tuhan itu memberikan 1 dinar, berarti kemurahan hati itu lebih di atas dari keadilan. Dia tidak melanggar keadilan sama sekali. Dia akan melanggar keadilan kalau kepada yang jam 6 pagi dikasih 75 sen. Betul? Karena itu haknya, itu jatahnya. Jadi tidak boleh orang berkemurahan hati itu menggerogoti keadilannya. Haknya orang itu harus tetap diberikan. Kalau kita mau murah hati, haknya berikan tambah ono gitu. Itu baru kemurahan hati. Tapi kalau demi kemurahan hati kita ngambil haknya orang, maka ini bukan kemurahan hati karena keadilannya dilukai. Jadi kita tidak boleh tidak adil dengan kata lain. Tapi jadilah orang murah hati kepada misalnya karyawan kita yang punya hak untuk mendapatkan gaji berapa, kasih kepada mereka sesuai dengan yang seharusnya. Tapi tidak salah kalau kita memberikan pada 1 atau 2 karyawan kita lebih dari itu. Jangan dikurangi jatahnya. Karena keadilan tidak boleh dilukai. Setelah keadilan kita jalankan, kemurahan hati kemudian kita jalankan, maka kita tidak bisa dituntut atas kemurahan hati kita. Makanya renungan yang kedua adalah kita tidak berhak menuntut kemurahan hati Allah sejauh dia masih adil. Betul kan? Kalau dia memenuhi apa yang
pada standar keadilan, lalu kemudian dia nambahi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, karena keadilannya tetap dijaga gitu. Kecuali kalau dia tidak adil. Dia memberi kurang daripada haknya. Nah itu nggak adil. Tapi haknya sudah diberi kok, lalu kemudian ditambahi. Ya. Kita tidak bisa menuntut mengenai kemurahan. Nah, kemurahan hati orang atau Allah itu diberikan kepada siapa? Itu haknya siapa? Haknya dia. Jadi jangan menuntut kalau ada orang kemurahan hati kepada tetangga saya dan tidak murah hati kepada saya. Itu haknya si orang yang murah hati itu. Menjatuhkan kemurahan hatinya kepada siapa, itu haknya dia. Itu bukan kawasan keadilan, itu kawasan kemurahan hati. Dan dengan itu kita tidak punya hak untuk menuntut apabila Allah punya murah hati kepada siapapun. Nah, kalau kita adalah orang yang menuntut kemurahan hati Allah atau kemurahan hati orang lain gitu, maka pertanyaannya Tuhan Yesus tadi katakan, jangan-jangan kamu ini iri hati. Wah, ini mak jelek gitu saudara. Jadi kalau ada orang atau Allah memberkati saudara kita yang lain tuh, ya sebaiknya kita nggak usah nuntut karena itu memang kemurahan hati Allah. Sejauh Allah tidak melukai keadilannya kepada kita. Karena kalau kita punya sifat itu, jangan-jangan kalau menurut Tuhan Yesus kita punya sifat iri hati. Nah ini Tuhan sedang memeriksa kepada hati kita sekarang. Ya, yang dioperasi ini sekarang yang bagian dalam kita, maka kemudian kita bisa melihat dari perumpamaan Tuhan Yesus itu, bila kita iri hati itu ternyata kita ini menjadi orang yang seperti apa. Coba kita cek ya dari pembacaan kita terhadap firman tadi. Biasanya kalau kita iri hati, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tadi bahwa kita akhirnya tidak suka kepada yang murah hati. Kalau kita punya sifat iri hati, akhirnya kita tidak suka kepada yang murah hati. Bahkan kadang-kadang supaya kelihatan dia salah, lalu kita mengisukan bahwa dia bersifat tidak adil. Hati-hati kalau kita suka tidak menyukai orang yang murah hati. Kalau kita tidak menyukai Allah yang murah hati kepada orang lain, jangan-jangan kita iri hati. Apalagi kalau, wah dia nggak adil, dia itu nggak berhak untuk menerima kemurahan hati Allah. Itu tuh hati sendiri yang menetapkan. Mari kita tidak iri kepada kemurahan hati Allah atau kemurahan hati orang lain. Karena kemurahan hati adalah haknya orang yang memiliki itu untuk memberikan kepada siapa. Kalau kita suka protes kepada kemurahan hati, itu jangan-jangan kita sedang memiliki virus namanya iri hati. Yang kedua, yang kita lihat, sifat dari orang yang iri hati adalah senang melihat orang lain susah. Susah kalau melihat orang lain senang gitu. Coba saya tanya sekarang saudara. Kalau saudara-saudara misalnya disuruh jadi orang yang ada dalam perumpamaan tadi, saudara pilih jadi orang yang kerja mulai jam 6 pagi, opo kerja jam 5 sore? Gak mau jawab, tapi aku tahu hatimu. Saya tahu ya, saudara-saudara kalau ada dalam perumpamaan tadi, saudara suka jadi orang yang kerja mulai jam 6 pagi atau jam 5 sore? Mulai ada yang mulai ada yang mewakili kita. Ngomongnya apa? Jam 5, kerjane mek sak jam, gajine sehari. Amin kan? Kita nggak seneng kalau kerjanya sehari, gajine sak jam. Tapi wah kalau bisa pilih aku sih jam 5 sore ya Pak gitu. Apalagi kalau ada tuan yang murah hati begitu banyak. Nanti jam 6 pagi sampai jam 7 pagi aku kerja di tempat tuan itu yang murah hati. Jam 7 pagi aku sedino iso nglumpukno. Iki jenenge rakus. Tapi saudara kita semua tahu bahwa kita senang kalau kita
cuma kerja 1 jam, tapi diberi gaji 1 hari. Seneng kan? Nah, teman yang tadi, yang jam 6 pagi tadi, susah waktu temannya seneng gitu loh. Nah itu kadang-kadang tanda dari iri hati. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 mengatakan apa? Bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Itu firman Tuhan. Tapi ini ada saudara kita yang diberkati, senang, lalu kita sedih gitu. Hati-hati. Kalau ada orang yang senang kita sedih, dan pada waktu ada orang sedih kita senang, nah itu biasanya penyakit dari iri hati. Mestinya kita senang pada waktu saudara kita senang, dan kita juga ikut sedih waktu saudara kita sedih. Kalau dari keheningan ini kelihatan saudara-saudara itu semua sudah lulus dari sini nih ya saudara. Saudara nggak ada yang punya hati begitu itu, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu, bahwa kita sudah bertumbuh menjadi seperti Tuhan yang murah hati. Nggak ada di antara kita yang iri hati. Pak, aku seneng Pak kalau orang lain diberkati. Aku nek terima keadilan tok aja, yang lain terima kemurahan hati. Aku seneng gitu. Nah itu tandanya kita orang murah hati. Tapi kalau kok dia yang dikasih hadiah ya Pak? Kok bukan saya ya? Ya. Satu kali Bu Esther pernah ngomong bahwa aku loh tiap kali anak door prize gak pernah dapat gitu. Tak ngomongnya hati-hati, iri hati ngomongnya. Hati-hati. Tapi satu kali kemarin dulu dapat, waduh, ternyata dipecahkan rekornya. Nggak perlu sampai menunggu mati, kamu nggak pernah dapat door prize ya. Akhirnya kamu pernah dapat door prize. Senangnya minta ampun. Ya door prize kan bukan kita nggak kerja apa-apa, kita langsung dapat. Ya sebaiknya kalau kita melihat saudara kita yang senang itu, wah dapat kulkas ya. Waduh, kita juga senang. Bukan malah mengatakan dasar deh, malah itu ya, kadang-kadang hati saya ngomong gitu. Jadi saya sedang mengungkapkan hati-hati saya ini yang ciri-ciri dari iri hati itu ya. Jadi seneng kalau melihat orang lain susah kalau melihat orang lain seneng. Nah, mari kita buang prinsip ini, praktek hidup ini, dan kita mau senang kalau kita melihat saudara kita senang, dan kita juga turut sedih kalau saudara kita sedih ya. Yang ketiga, cirinya tidak ada rasa syukur. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bersungut-sungut gitu. Tuhan dulu nggak menciptakan sungut, nama Dewi kok biasa ngai sungut gitu loh. Itu hanya cocok di Jawa ya. Kok bersungut-sungut, ada temannya, ya ini ilustrasi Tuhan Yesus memang bagus sekali ya. Kok membaginya bayaran tadi kok kepada yang jam 5 sore dulu. Jadi langsung tahu, untuk piro? Sadinar. Waduh, langsung bersungut-sungut gitu. Kalau yang dikasih dia dulu, Tuhan Yesus, ini kan karangannya Tuhan Yesus bagus. Kalau bikin begini. Kalau yang dikasih yang jam 6 pagi, wah, langsung pulang dia. Nggak tahu kalau yang jam 5 sore dikasih 1 dinar. Nggak ada kesempatan bersungut-sungut. Mungkin kadang-kadang kita pikir, lebih baik aku nggak tahu kemurahan hati Allah ya kepada orang lain supaya aku nggak bersungut-sungut. Tidak. Tes yang sesungguhnya adalah kalau kita tahu. Tes sesungguhnya dari hati kita justru kalau kita tahu. Dan kita tidak bersungut-sungut. Tuhan akan tolong. Hati-hati kalau kita punya kehidupan itu susah bersyukur. Tapi suka bersungut sama-sama sunya. Mari kita suka bersyukur. Ya, kita harus penuh atau banjir dengan rasa syukur. Syukur Tuhan beri kemurahan hati kepada saudaraku itu. Syukur Tuhan mengampuni dia. Syukur dia dapat berkat. Wah, kalau kita syukuri semua yang terjadi di sekeliling kita, kayaknya itu akan mendatangkan suasana hati yang lebih bagus daripada sungut dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ini yang tidak baik. Kata-kata kita cenderung menyakitkan hati orang lain. Kalau kita iri, maka kata-kata kita cenderung menyakitkan hati orang lain.
Jadi dia protes kepada Tuhan. Enggak adil. Nah itu kelihatan sebenarnya ditujukan juga kepada teman yang lain. Dari kata-kata kita bisa melukai orang-orang lain. Karena itu marilah kita akan mengembangkan diri kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Allah kita. Kalau Allah kita itu Allah yang bagaimana? Dari perumpamaan ini kita mengenal bahwa Allah sedang memperkenalkan diri. Dari semua perumpamaan kerajaan Allah sebenarnya sedang memperkenalkan siapa Allah itu dan diminta kita untuk menjadi seperti Dia. Kalau kita lihat dari perumpamaan ini, maka kita langsung tahu dapat menyimpulkan bahwa Allah kita itu Allah yang sekaligus adil dan murah hati. Tuhan tidak pernah tidak memberikan jatah yang seharusnya kepada orang yang bekerja. Tetapi di atas jatah yang seharusnya diterima oleh orang itu di dalam taraf keadilan, Tuhan akan memberikan tambahannya. Gara-gara Allah kita itu adil, sehingga Tuhan Yesus Kristus Allah Putra itu terpaksa harus menjelma jadi manusia karena dosa harus dihukum. Dan hari ini nanti kita akan memperingati keadilan Allah itu. Karena dosa harus dihukum. Dan manusia tidak dapat menolong dirinya kalau hanya hukuman saja yang jatuh kepada. Sehingga Tuhan Yesus Kristus datang menutupi kita. Akhirnya hukuman itu jatuh kepada Dia. Itu sebenarnya mestinya kita yang disalibkan. Karena itu upah dosa. Tapi Dia menggantikan kita. Sehingga kita tanpa kerja apa-apa dibebaskan. Itu namanya kemurahan hati. Keadilannya dipuaskan, tapi kemudian kita mendapatkan kemurahan hati Allah bagi kita. Moga-moga kita mengikuti perjamuan kudus, melihat darah Yesus itu, kita melihat di situ Allah adil, karena dosa harus dihukum. Tetapi kemurahan hati Allah juga terlihat di situ, bahwa akhirnya kita karena mendapatkan anugerah itu, kita tahu-tahu dibebaskan begitu saja, sejauh kita berada di dalam Kristus Yesus. Allah kita adalah Allah yang adil dan Allah yang murah hati. Jangan lupa bahwa pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, yang menjadi audiensnya Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang memegang kitab suci yang namanya Taurat. Dan Taurat sebenarnya begitu berfokus kepada keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nah itu keadilan semua itu. Ya. Tapi kasih karunia berfokus pada keadilan plus kemurahan hati. Nah dengan kata lain di sini sebenarnya Tuhan sedang menampakkan dirinya, jati dirinya sebagai Allah yang sifatnya dibuka lebih jauh lagi. Sejauh ini saya banyak menunjukkan keadilan. Tetapi sekarang saya tunjukkan tambahannya. Di samping adil, Allah itu juga murah hati. Dan seharusnya inilah pengenalan kita kepada Dia. Setiap hari makin bertambah. Jangan terus perjanjian lama saja. Tapi tambahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga kita makin mengenal Dia. Dia itu siapa? Dia Allah yang adil. Tapi Dia juga Allah yang murah hati. Semakin kita mengenal Dia, lalu kita terinspirasi oleh Dia, kita menjadi semakin serupa dengan Dia, maka saya bisa memastikan hidup kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena sifat Allah itu luar biasa adanya. Kalau Taurat berfokus pada keadilan, kasih karunia berfokus pada keadilan plus kemurahan hati, maka kita bisa melihat dalam hitungan matematis terhadap gaji yang diberikan atau upah yang diberikan kepada pekerja-pekerja tadi. Saya membuatnya dalam skala seperti ini. Yang kerja mulai jam 6 pagi, dia mestinya dapat 100%, yaitu dapat 1 dinar. Yang kerja jam 9 pagi, mestinya dapat 75%. Dan itu mestinya baloknya adalah balok yang kurang itu. Yang kerja jam 12 pagi, mestinya dapat 50%. Baloknya balok pertengahan itu. Yang kerja jam 3 sore mestinya dapat 25% saja. Dan yang kerja jam 5 sore hanya kurang dari 10%. Tapi semuanya diberi 100% oleh Tuhan. Semuanya diberi 100% oleh Tuhan. Dan pilihan saudara mengatakan, Pak, saya suka jadi
yang jam 5 sore tadi. Nggak apa-apa. Karena saudara-saudara milih yang jam 5 sore juga dapat 100%. Karena Allah kita murah hati. Kan kita seneng toh kalau Allah kita murah hati. Aku bekerja jam 5 sore loh. Kok digaji 1 dinar dulu. Terima kasih. Ya kalau begitu jadilah seperti Allah kepada orang lain. Karena itu menyenangkan. Sifat seperti Allah itu menyenangkan kepada orang. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang punya sifat murah hati seperti ini. Hidup satu kali saja loh saudara. Ada angka baiknya kalau kita jadi orang yang menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan sifat yang menyenangkan itu salah satunya adalah murah hati. Ojo sampai kita dikenal pada waktu pemakaman. Tak kira wong sing paling medit. Yang pernah saya jumpai dalam hidup saya adalah dia yang sedang dimakamkan ini. Wah itu kita tidak sedang mencerminkan sifat Allah yang kita katakan dia sebagai Bapa kita. Amin. Amin. Dan perenungan saya juga sampai kepada bagian ini. Kalau kita melihat konteksnya, saudara. Allah itu kelihatan sekali digambarkan di sini sangat punya kasih yang besar dan belas kasihan yang besar kepada buah anggurnya. Orang-orang disuruh kerja di kebun anggur. Andai kata ini sekarang saya andaikan bahwa kerja itu adalah memetik buah anggur karena sudah ranum, sudah masak gitu. Maka pada waktu jam 6 pagi direkrut orang, lalu kemudian diperkirakan sampai jam 6 sore nanti akan ada anggur-anggur yang tidak terpetik, yang kemudian akan jatuh sia-sia saja dan tidak ada artinya. Maka akhirnya dia keluar lagi pada jam 9. Waktu keluar jam 9 dapat orang lagi, lalu kemudian mau kerja, lalu kemudian dihitung sampai jam 6 sore, kayaknya belum selesai nih. Ada anggur-anggur yang tidak akan terpetik nanti. Maka dia rekrut lagi sampai jam 5. Waduh. Ini Tuhan ini sungguh-sungguh selalu memikirkan mengenai kebun anggurnya, mengenai anggur-anggur itu. Dan pada waktu saya merenungkan renungan perumpamaan Tuhan itu, saya mulai memikirkan hati Allah. Hati Allah terhadap jiwa-jiwa yang terhilang itu. Seperti kebun anggur atau buah-buah anggur. Rasanya Tuhan tidak mau sedikit pun atau satu pun orang yang akan masuk ke dalam neraka. Demikian 2 Petrus pasal 3 mengatakan. Sehingga Tuhan kadang-kadang, ayo membuat kita, ayolah kerja di kebun anggur. Ayo panen anggurku. Karena aku sangat cinta kepada buah anggur itu. Jangan dibiarkan ada satu buah anggur pun yang jatuh. Karena dia sebenarnya sudah matang untuk dipetik dan kita tidak petik. Karena kekurangan pekerja. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang yang punya hati Allah, yang punya kemurahan hati itu, sehingga akhirnya dia merekrut orang, bahkan hanya kerja 1 jam digaji 1 hari, karena tidak mau ada satu anggur pun yang jatuh. Dan moga-moga kita juga punya hati Allah yang seperti itu, dan memandang semua jiwa-jiwa yang masih terhilang dengan kerja yang keras. Allah akan sangat menyayangkan kalau kita tidak punya hati apa-apa terhadap kebun anggur, buah anggur yang mau jatuh dan akhirnya nanti akan diinjak-injak orang, tidak ada artinya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengatakan, kalau kamu tetap pegang prinsip keadilan saja, kamu tidak mau pindah kepada yang kemurahan hati, itu berarti kamu mau memilih pengenalan kepada Allah dalam perjanjian lama saja, Allah Israel. Padahal aku sudah menunjukkan kepada kamu, aku bukan hanya adil, tapi aku juga murah hati. Dan kamu harus juga adil dan murah hati. Yang tidak menangkap ini, akhirnya yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Sebenarnya kata-kata itu nanti baru terwujud ketika gereja atau jemaat mula-mula ada. Karena jemaat mula-mula itu sebenarnya mereka yang terkemudian. Yang jam 5 sore direkrut. Tapi dapat gaji yang sama. Karena itu kita juga mesti kasihan kepada orang-orang Israel yang tidak mau menerima anugerah Tuhan. Mereka hanya mau menerima keadilan Tuhan saja, berpegang pada keadilan Tuhan. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kemurahan hati Tuhan.
Tapi kita bersyukur walaupun kita direkrut jam 5 sore itu sebenarnya kita itu. Tapi kita mendapatkan berkat yang sama. Yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tiap kali kita menghadapi perjamuan kudus, saudara, hati kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan seperti itu. Kami ini yang terakhir, kami ini yang bontot, tapi Tuhan perlakukan kami sama dengan yang datang awal. Dan marilah kita menghadapi unsur-unsur perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan dengan penghormatan yang sepatutnya. Ucapan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ini siapa? Kami ini yang terakhir. Tapi Tuhan jadikan yang pertama, karena yang pertama menolak sifat kemurahan hati Tuhan. Sehingga mereka akhirnya menjadi yang terakhir. Makanya Rasul Paulus sebagai orang Yahudi juga dia mengatakan, aku sungguh-sungguh mau supaya mereka diselamatkan. Kalau perlu aku harus terkutuk, gak apa-apa asal mereka diselamatkan. Dan kita perlu berdoa bagi mereka supaya mereka mengenal Allah seutuhnya. Dan jangan sampai kita yang terakhir itu justru menjadi mereka lagi. Yang kita utamakan hanya keadilan saja. Kita tidak berkembang dalam kemurahan hati. Tapi marilah kita akan menjadi orang yang, jangan sampai kita menjadi tidak adil. Kalau tidak adil itu bukan Allah kita. Kita adil, tapi di atas keadilan kita mau memberi lebih kepada orang lain. Salah satu wujud kemurahan hati adalah pengampunan. Kalau saudara masih mau mengampuni orang dan saudara katakan enggak adil, enak benar dia tak ampuni, itu berarti saudara masih pegang keadilan. Tapi kalau saudara memberikan kemurahan hati, lalu saudara akan mengatakan kepada orang yang menyakiti saudara yang tidak adil itu, saya berikan kepada kamu hadiah kemurahan hati, aku ampuni kamu dan aku jadikan kamu terlepas dan terbebas supaya berkat Tuhan utuh kepada kamu sekalian. Moga-moga renungan ini akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi seperti Allah kita yang murah hati. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyambut renungan kita dengan menyanyikan Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau dalam sejarah dunia pernah ada orang namanya Yesus, dan satu Yesus itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Apalagi kalau di dunia ini ada 1 juta Yesus, dunia kita akan menjadi dunia yang luar biasa. Moga-moga nyanyian kita ini memang betul-betul keluar dari hati kita. Aku menjadi seperti Yesus, sehingga aku akan menjadikan duniaku menjadi dunia yang diberkati. Kalau saudara-saudara memang serius menyanyikan lagu ini, bahkan mungkin saudara-saudara punya kerinduan, tidak hanya saya tapi keluarga saya ingin menjadi seperti Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan untuk meminta tolong pada Tuhan supaya Tuhan menjadikan kita seperti Dia. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Tangan-tangan kami angkat semua di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, rasanya kami berat untuk menjadi seperti Engkau. Tapi kami bersyukur kepada-Mu, Engkau menyediakan pertolongan bagi kami. Engkau sendiri ya Roh Kudus mau datang ke dalam hidup kami, mendampingi kami dan menyertai kami. Supaya kami dapat diubah makin hari makin menjadi seperti Yesus. Dan tolonglah kami menjadi orang yang tidak berlaku tidak adil, tapi selalu adil kepada semua orang. Tetapi lebih daripada itu, jadikan kami orang-orang yang murah hati. Jadikan keluarga-keluarga kami orang yang murah hati. Dan dalam kemurahan hati-Mu ya Tuhan, kami menerima berkat yang besar sekali dari Engkau. Engkau sampai mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Engkau mengorbankan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur dan luar biasa. Tuhan, siapakah kami ini? Biar kiranya kami akan dikenal sebagai pengikut-pengikut-Mu. Karena kami mengembangkan sifat dalam hidup kami yang persis seperti Engkau. Dan dengan ini kami mau mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan karenanya ini mempersiapkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kiranya Engkau akan memberkati kami ketika kami memasukinya. Supaya nama Tuhan akan dikuduskan, dimuliakan. Ampunilah kami ya Tuhan, yang mungkin kami tidak mengampuni orang-orang lain. Ampuni kami oleh karena kami tidak bersikap adil kepada orang lain. Ampuni kami karena kami tidak berkemurahan hati kepada orang lain. Kami mau memasuki hadirat-Mu dengan memandang wajah-Mu dan menyatakan kerinduan kami bahwa kami ingin menjadi seperti Engkau. Biar kiranya apabila kami memasuki sakramen perjamuan kudus nanti, maka kami benar-benar dipersatukan dengan darah dan tubuh Kristus. Yesus Kristus sifat-sifatnya manunggal dalam kehidupan kami. Dan kami akhirnya benar-benar menjadi Yesus Kristus di muka bumi ini. Kami terima kasih kepada-Mu. Ajarlah kami memasuki acara ini dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Dan kami memohonkan berkat atas perjamuan kudus kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama karya terbesar dan saudara-saudara mengambil unsur-unsur perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Karena pagi hari ini kami merasakan terhormat di hadapan-Mu. Karena Engkau mengundang kami untuk berada di seputar meja Tuhan. Dan mengikuti perjamuan bersama-sama dengan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu di antara kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayanan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan bagi kami. Dan kami mau datang ke Kalvari dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membuat nasib kami berbeda. Surga terbuka bagi kami secara gratis dan terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga menyediakan pertolongan
untuk menyertai hidup kami dan membentuk hidup kami menjadi seperti Engkau. Di salib kami mendapatkan segala berkat kami. Bahkan kami percaya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, jawabannya adalah pada Yesus Kristus. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, dan berkat Tuhan akan sebesar-besarnya menjadi bagian dari kehidupan kami. Kuduskanlah unsur-unsur ini supaya menjadi berkat bagi kami sekalian, dan kami memasuki upacara ini dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saya undang saudara akan mengambil roti dan memegang roti itu dengan tangan kanan saudara, dan kita angkat roti itu. Sebab demikianlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kalau demikian mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita akan angkat cawan dengan tangan kita. Karena firman Tuhan selanjutnya menyatakan bahwa demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Kalau demikian mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami telah bersekutu dengan Engkau, dengan tubuhmu, dengan darahmu. Dan ini menolong kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk sanggup menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu. Dan hidup kami selalu dituntun oleh Tuhan untuk menuju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah berkat perjamuan kudus akan berlimpah-limpah kami terima dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ini. Dan semua kita yang bersyukur, mari sama-sama setuju dan mengatakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka.
Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.